Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Terbuka Jember, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah, materi, dan pembelajaran PKN di SD dengan tutor Ibu Kurniani MPD. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dalam judul, materi, dan pembelajaran hak asasi manusia. Sebelum kami masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Indra Alfirman Dahiku Putra dengan NIM 858973922. Selanjutnya ada Zulfatul Laila dengan NIM 858985927. Dan yang terakhir ada Veronita Prasetyaningrum dengan NIM 858974092. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul Materi dan Pembelajaran Hak Asasi Manusia. KB yang pertama yaitu tentang materi hak asasi manusia atau HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia merumuskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan suatu anugerah darinya yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta melindungi hakikat dan martabat manusia. Dalam kepustakaan Barat, biasa dikenal dengan human rights yang telah lama diperjuangkan. Pada tahun 1948, perjuangan dalam menegakkan HAM hingga berhasil diterima oleh masyarakat dunia dan menjadi dokumen PBB diawali adanya sejumlah dokumen, antara lain yang pertama yaitu Piagam Magna Carta pada tahun 1215, yang kedua dokumen Bill of Rights yaitu pada tahun 1698, yang ketiga Piagam Declaration des droits de l'homme et du citoyen yaitu pada tahun 1789, dan yang terakhir yang keempat adalah Piagam Bill of Rights yaitu pada tahun 1789. Hak asasi manusia dalam UUD 1945 secara eksplisit tidak ada, namun secara implisit terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu pada alinea yang pertama dan pada bagian batang UUD 1945 dari pasal 27 hingga pasal 31. Setelah perubahan atau amandemen yang kedua pada tahun 2000, jaminan hak asasi manusia dinyatakan secara khusus yaitu pada bab tersendiri. Terdapat pada bab 9A pasal 28 dari huruf A hingga huruf C tentang hak asasi manusia. Pada tahun 1998, pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan tentang hak asasi manusia karena pertimbangan dan pentingnya permasalahan hak asasi manusia di Indonesia dan kondisi situasi politik yang tidak menentu serta banyaknya sorotan dari dunia internasional terhadap banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Tanggal 26 Oktober 1998 secara khusus berhasil diundangkan juga Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 yang bertujuan diantaranya menjamin kebebasan berpendapat. Kemudian, untuk melengkapi peraturan perundang-undangan, maka pada tanggal 23 September tahun 1999 diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. KB 2 Pembelajaran Hak Asasi Manusia. Sedikitnya ada 4 hal yang perlu dipersiapkan dalam proses pembelajaran, yakni yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran, yang kedua, merumuskan materi pembelajaran, yang ketiga, menentukan metode pembelajaran, dan yang keempat, menyiapkan evaluasi. Mengingat materi dalam pembelajaran HAM ini sangatlah luas dan meliputi dimensi yang perlu dipertimbangkan terkait psikologis atau perkembangan jiwa anak, maka tekanan pada materi dalam pembelajaran ini sangatlah perlu dilakukan.
Hendarman menyatakan bahwa apabila adanya kesepakatan perlunya materi atau konsep-konsep HAM diterapkan di sekolah, sebaiknya dilakukan penjenjangan dalam konsep atau materi tersebut. Maka untuk menentukan penjenjangan yang dimaksud, rujukan yang perlu diperhatikan ialah yang pertama, terjadinya keseimbangan antara pribadi dan negara. Yang kedua, kehidupan moral yang menjunjung tinggi martabat manusia. Yang ketiga, semangat yang universal. Dan yang keempat, kepekaan terhadap sesama dan juga lingkungan. Guru dapat menerapkan tentang konten hak asasi manusia pada pokok bahasan tentang keadilan dalam garis-garis besar program pembelajaran. Dalam melakukan pembelajaran ini, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry, di mana dalam pendekatan ini yaitu metode belajar yang berpusat kepada siswa, sehingga siswa dituntut secara aktif untuk mencari jawaban sendiri atau melalui proses eksplorasi untuk memecahkan masalah.